Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami telah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Tuhan urapi untuk menjadi alat yang berkenan di hati Tuhan, sehingga kami semua boleh mendapatkan penguatan, peneguhan melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Bersyukur sekali pada sore hari ini saya bisa bersama-sama di GPX di tempat ini. Saya akan sebelumnya memperkenalkan diri dulu ya. Katanya kan kalau tidak dikenal tidak disayang. Apalagi saya ini ciri khas. Ketemu saya di jalanan yang alisnya tebal di pendeta nih. Karena tidak ada duanya. Saya pendeta Riki Batlayar. Saya melayani di GPMRI Kemurnian. Dan bersyukur hari ini boleh kembali lagi, boleh bersama-sama beribadah di GPX ini. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan sesuai dengan tema yaitu Divine Preservation. Yang ketiga, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab bagi yang bawa. Dari Keluaran pasal yang ke-15, kita akan baca ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-27. Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai 27. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu, tema kita adalah Divine Preservation, yaitu istilahnya apa ya? Pemeliharaan ilahi, pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada seorang ibu. Ibu ini mengikuti sebuah retret. Nah, di dalam retret itu, di dalam kelompoknya itu, ibu ini orang yang ceria. Ya, orang yang ketika dia hadir, membuat orang itu happy. Orang senang di dalam kelompok itu, baru pertama kali ketemu orang, ibu ini seperti itu. Nah, saudara-saudara, suatu ketika dalam acara itu, para anggota kelompok itu harus men-sharingkan pengalaman pribadi yang unik yang mereka alami bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kemudian ibu ini bercerita. Dia katakan bahwa dia seorang ibu yang sudah sekian lama bernikah. Dimulai dengan awal-awal orang-orang tertawa. Karena memang penampilannya seperti itu, ketawa. Membuat orang menjadi happy dengan ibu itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sebuah kesaksian. Dia mengatakan bahwa sebetulnya saya ini sudah 14 tahun
kanker serviks. 14 tahun sakit kanker serviks. Saudara bisa bayangkan ibu ini, seorang ibu yang happy sekali mukanya, penampilannya dimanapun dia ada, semua orang menjadi sukacita. Tetapi teman-temannya kaget karena ternyata ibu ini, di balik wajah ceriahnya, di balik kehadirannya yang membawa sukacita, dia sebetulnya sedang memiliki sebuah masalah, yaitu kanker serviks. 1 tahun ibu ini divonis, anaknya meninggal, saudara. Waduh, betapa ibu ini sangat terpukul ya. Dia sangat sedih, anaknya harus meninggal. Tahun yang kedua, dia merasa dia sudah tidak bisa menjadi seorang istri yang bisa memenuhi kebutuhan suaminya, kebutuhan biologis. Dia mengatakan, tinggalkan dia, karena aku sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan biologismu. Saudara bisa bayangkan ibu ini dengan rela mengatakan seperti itu, meninggalkan dia. Anak sudah mati, sekarang dia mengatakan, aku nggak mampu lagi. Lebih baik kamu tinggalkan aku saja, nggak apa-apa. Saudara, ketika di dalam kelompok itu mendengarkan kisah ini, semua yang tadinya tertawa, yang tadinya cerah menjadi sedih. Mereka nggak nyangka ibu ini bisa mengalami hal seperti itu. Mereka nggak nyangka ibu ini mengalami penyakit yang tidak mudah. 14 tahun dia masih bisa hidup. Saudara, dari kisah ini ada banyak orang yang sulit untuk menerima kenyataan seperti ini. Kisah ini mungkin ada lagi orang yang mengalami lebih parah daripada ibu ini, tapi ada juga yang tidak separah ibu ini. Tetapi intinya adalah ibu ini, dia tetap tegar. Dan banyak orang ketika mengalami hal seperti ini, dia menjadi marah. Dia nggak terima dengan dirinya. Kenapa saya kok bisa seperti ini? Lalu mereka mulai mempertanyakan, mana Tuhan yang Maha Kuasa itu? Mana Tuhan yang dulu menyembuhkan orang sakit? Membangkitkan orang mati? Mana Tuhan yang seperti itu? Saudara, ini menjadi pertanyaan banyak orang. Mereka menjadi diam, bahkan mengatakan, lebih baik saya cari Tuhan yang lain. Saudara, kadang-kadang Tuhan diam saja. Ya, Tuhan tidak menolong atau melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Seringkali kita maunya ketika ada masalah, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab doa kita. Kita ada pergumulan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab doa kita. Itu maunya kita. Tapi kalau Tuhan tidak menjawab, kita mulai pusing. Ini Tuhan yang lain aja dah. Cari Tuhan yang lain. Saudara, tapi kita melihat bahwa kadang-kadang Tuhan itu tidak bersuara, tidak menjawab, tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Seolah-olah dia menutup telinga dengan tangannya. Lalu kita mulai mempertanyakan dan meragukan Tuhan. Hidup mulai dipenuhi dengan sungut-sungut, hidup mulai dipenuhi dengan kebencian, dengan amarah dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan memang diam saja? Apakah Tuhan masa bodoh dengan kita? Ini merupakan pertanyaan buat kita. Ketika kita mengalami hal seperti ibu ini, dan Tuhan tidak bertindak apa-apa, apakah kita mulai mempertanyakan, apakah Tuhan diam saja? Apakah Tuhan masa bodoh dengan kita? Saudara, di dalam pembacaan kita ini, saya mengajak kita untuk melihat bahwa dalam nas ini yang kita tadi baca, firman Tuhan berbicara tentang pemeliharaan Allah kepada bangsa Israel yang pada waktu itu berada di padang gurun Syur. Saudara, setelah mengalami tindakan penyelamatan Allah
Ya, ini adalah pertama kali mereka ada di padang gurun setelah Allah menyelamatkan mereka dari kejaran tentara Mesir. Mereka baru menyeberangi Laut Teberau. Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, selama mereka dalam perjalanan itu 3 hari dikatakan tidak menemukan air. Saudara bisa bayangkan di padang gurun, ya saya pernah ke Israel tahun 2012. Saya membayangkan pada waktu itu saya pertama kali masuk ke Israel, itu bayangkan bagaimana pada zaman Musa. Kering, berbatu-batu, tandus, terik matahari. 40 tahun Israel berjalan di padang gurun seperti itu. Kalau tidak ada air, memang wajar secara manusia akan komplain. Mana Tuhan airnya? Kenapa nggak ada air? Ini yang muncul dalam diri mereka. Ketika mereka dapat air di Mara, Alkitab mengatakan airnya pahit. Saudara bisa bayangkan, ada sungai, buru-buru ke sana, buru-buru mau mandi mau apa, begitu dirasain airnya pahit, nggak bisa diminum, nggak bisa dimasak. Saudara, kemarahan makin berjadi-jadi. Lalu apa yang terjadi? Reaksi mereka ketika tahu airnya pahit. Alkitab mengatakan bangsa ini bersungut-sungut kepada Musa. Saudara-saudara, bangsa ini bersungut-sungut kepada Musa. Bersungut-sungut kepada Musa ini bukan hanya hari itu dilakukan. Tapi kalau kita baca dalam kitab Keluaran, berkali-kali bangsa ini selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Kata yang lebih kasar lagi adalah dia bertengkar dengan Musa. Bersungut-sungut kepada Musa, bertengkar dengan Musa dan Harun. Ini yang muncul di dalam diri mereka. Saudara, saya mencoba mencari arti bersungut-sungut. Bersungut-sungut adalah perkataan yang diucapkan dengan cara bergumam terus-menerus karena rasa dongkol. Ya, atau tidak puas dengan keadaan atau peristiwa yang dialaminya. Saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu arti kata bersungut-sungut. Dongkol, ya, tidak puas dengan keadaan atau peristiwa yang dialaminya. Saudara, mungkin kita pernah bersungut-sungut. Pernah? Sering? Atau nggak pernah, saudara? Yang mana, saudara? Saya pun pernah bersungut-sungut. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel, ya, kalau kita baca di dalam pasal 14, itu ayat 10 sampai 12, pada waktu mereka baru saja keluar dari Mesir, Alkitab mencatat tentara Mesir mengejar mereka di depan lautan. Di kanan kiri padang belantara, padang gurun. Di belakang tentara Mesir yang dengan kereta kuda, dengan pasukan yang kuat mengejar mereka. Saudara, dalam ayat 10 dan 4, sampai 12 itu dikatakan mereka bertengkar dengan Musa. Musa, daripada kamu membawa kami untuk mati di padang gurun, mendingan kami mati di Mesir, lebih enak. Ini yang pertama muncul. Lalu yang kedua, di dalam pasal 16, kita akan lewatkan pasal 15 ini, dikatakan pada waktu mereka berada di padang gurun Sin, ya saudara, mereka kehabisan makanan. Saudara bisa bayangkan, ketika tidak ada makanan, mereka dikatakan bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Ini yang kedua nih. Lalu yang ketiga, di dalam pasal 17 ayat yang kedua, ketika mereka berada di Masa dan Meriba, mereka bertengkar dengan Musa karena sekali lagi tidak ada air. Jadi dalam pasal 14 sekali, pasal 15 yang tadi kita baca sekali, pasal 16 sekali, pasal 17 sekali. Apa yang tidak ada 4 kali mereka bertengkar. Gara-gara apa, saudara? Tidak ada air, tidak ada makanan. Kalau kita bayangkan lagi pada waktu itu, bangsa ini baru saja dilepaskan Tuhan dari kejaran tentara Mesir. Ketika mereka bertengkar dengan Musa, Tuhan menyuruh Musa, belah itu laut dengan tongkatmu.
Apa yang terjadi, saudara? Musa membelah itu laut, dan laut terbelah. Bangsa ini lewat. Setelah tentara Mesir masuk situ, mereka ditutup dengan air. Laut itu, mereka selamat di sebelah sana. Saudara, peristiwa ini seharusnya menjadi sesuatu yang luar biasa bagi mereka, bahwa Tuhan yang melayani, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memelihara mereka. Tetapi gara-gara perut, saudara, gara-gara tidak ada makanan, tidak ada air, mereka lupa akan kebaikan Tuhan. Mereka lupa akan peristiwa luar biasa yang baru saja mereka alami. Ini belum lama, saudara. Bukan puluhan tahun sebelumnya. Alkitab mengatakan dalam ayat yang ke-22 tadi, Musa menyuruh mereka, orang Israel, berangkat dari Laut Teberau. Jadi baru saja mereka menyeberangi itu, disuruh berangkat kemana? Ke padang gurun Syur. Jadi belum lama, tapi gara-gara perut, gara-gara kebutuhan jasmani, mereka jadi lupa sama kuasa Tuhan. Mereka lupa kepada kebaikan Tuhan. Saudara, inilah yang seringkali terjadi, dialami oleh banyak orang Kristen. Bersungut-sungut pada Tuhan, menggerutu sama Tuhan. Sikap yang bersungut-sungut ini memperlihatkan kedagilan hati mereka dan ketegartengkukan mereka. Orang Kristen yang suka bersungut-sungut menandakan orang tersebut tidak sepenuh hati percaya Tuhan. Mereka meragukan bahwa Allah berkuasa memelihara hidup setiap orang. Sekali lagi, orang Kristen yang suka bersungut-sungut menandakan orang tersebut tidak sepenuh hati percaya akan pemeliharaan Tuhan. Percaya akan pemeliharaan Tuhan. Mereka meragukan bahwa Allah berkuasa untuk memelihara hidupnya. Sebenarnya masalah air, masalah makanan atau Tuhan berikan. Ya, sekali lagi, kalau kita baca di dalam bagian ini, ketika itu Tuhan suruh Musa membelah tuh laut, mereka lewat. Di sini kita lihat ketika airnya pahit, Tuhan suruh Musa melempar kayu itu ke dalam air itu dan jadi manis. Ketika nggak ada makanan di ayat 16 itu, pasal 16, apa yang dikatakan? Tuhan memberikan mana dari surga, roti turun dari surga, tinggal buka tenda, ambil, gak usah masak, tinggal dimakan. Kalau ambil banyak pas, ambil kurang juga pas. Tapi kalau disimpan, besok akan busuk, nggak bisa dimakan. Ketika ada lagi di Masa dan Meribah, itu dikatakan juga sama. Tuhan kemudian juga menyuruh Musa membelah dengan tongkatnya, batu karang itu keluar air. Artinya Tuhan mampu menyediakan kebutuhan yang sekunder sebetulnya. Tuhan mampu menyediakan segala kebutuhan umatnya. Inilah pemeliharaan Allah kepada kita semuanya. Nah, sekarang bagaimana Musa menanggapi sungut-sungut dari bangsa Israel? Yang dilakukan Musa, kalau kita baca di dalam ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, Musa juga takut. Ya, dia sendirian. Cuman yang Tuhan percayakan untuk mendampingi dia adalah Harun. Tapi ratusan orang, ribuan orang itu harus dia pimpin. Kalau dia sendirian dikeroyok, saudara, kita bayangkan, nggak bisa melawan dia. Tetapi cara yang dia lakukan adalah berseru-seru kepada Tuhan. Artinya dia percaya bahwa hanya Allah yang bisa memelihara hidup bangsa itu. Hanya Allah yang bisa menolong mereka mengatasi kesulitan itu. Pertolongan Allah itu, Musa yakini akan Tuhan berikan kepada bangsa itu. Saudara, penyebab orang bersungut-sungut seringkali berkaitan dengan tadi saya katakan kebutuhan jasmani daripada yang non jasmani. Ya, seseorang menjadi mudah marah ketika dia lapar. Saudara, saya seringkali begitu. Saya suka marah-marah kalau saya udah lapar. Ya kan, mana makanan nih? Karena lapar, saudara.
mau makan, ya. Banyak orang seperti itu ya. Pulang kerja misalnya, pengen makan di rumah, waduh, istri nggak masak lagi nih. Nah, sekarang mungkin udah gampang deh, ada GoFood ya, atau ada GrabFood ya, semuanya lah, kita bisa beli online gitu. Tapi seringkali gara-gara lapar, kita jadi bertengkar sama pasangan kita. Kemudian menjadi khawatir ketika persediaan makanan di rumah sudah habis. Beras sudah mau habis, kulkas sudah mulai kosong, wah gimana nih? Apalagi kemudian kantong udah menipis. Habis bulan masih jauh, saudara. Kalau orang yang kerja ya, yang gajinya bulanan, kalau pedagang masih mendingan ya. Masih bisa beli, masih punya uang gitu. Tapi kalau yang gajinya bulanan ini kan repot, saudara. Tetapi saudara, inilah yang menyebabkan banyak orang Kristen yang menjadi emosi, menjadi bersungut-sungut, menjadi marah gara-gara kebutuhan jasmani. Mereka tidak sadar bahwa Allah telah berkali-kali memperlihatkan kasih-Nya. Pemeliharaan Allah seringkali dilihat hanya sebagai perputaran hidup manusia yang terjadi begitu saja. Artinya begini, hidup kita ini habis ini sekarang sore nih, nanti malam tidur, ya kan? Terus bangun pagi, terus siang, begitu terus. Banyak orang menganggap memang itulah siklus hidup kita. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa itu adalah bagian daripada pemeliharaan Tuhan kepada kita? Ada banyak orang yang bisa tidur, tapi nggak bisa bangun. Ada banyak orang yang tidak bisa tidur, pengen tidur susah. Nah, inilah kehidupan kita. Nah, Allah terus memelihara hidup kita sampai hari ini. Saudara sekalian, sejak dunia diciptakan, Allah memeliharanya hingga kini. Tidak ada satupun yang luput dari pemeliharaan Tuhan. Ketika Allah menciptakan, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah tanaman di darat, binatang-binatang di udara, di darat, di lautan. Dari permula sekali Tuhan menciptakan semuanya itu. Sampai hari ini. Tuhan menjaganya. Tuhan melindunginya. Tuhan memeliharanya. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Penulis Ibrani menjelaskan bahwa Allah menopang segala yang ada di alam semesta dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi penulis Ibrani mengatakan bukan sistem yang terjadi seperti itu dalam dunia ini. Tapi karena semuanya ada oleh karena ada Allah. Allah yang menjaga, Allah yang menopang sehingga boleh ada sampai hari ini. Bahkan ketika kita ada sampai pada hari ini, 40 tahun, 50 tahun, usia kita 70 tahun, pernahkah bayangkan kenapa bisa sampai hari ini? Kadang-kadang kita mengatakan, ya karena saya makannya sehat. Ya makanan saya teratur. Uang saya cukup. Tapi pernah kita mengatakan bahwa berpikir, ini karena Tuhan. Karena Tuhan yang mengasihi saya. Pemeliharaan Allah dilakukan oleh Allah sendiri. Ya, baik Allah bertindak secara langsung atau melalui orang lain. Yang dimaksud orang lain adalah mungkin melalui saudara-saudara seiman, yang melalui keluarga, ya, bahkan melalui pemerintah, ya kan? Pemerintah juga menjadi alat Tuhan untuk memelihara bangsa Indonesia. Ya, dengan berbagai cara mereka, bagaimana mensejahterakan hidup rakyat Indonesia, semuanya itu Tuhan memakai mereka. Saudara, Tuhan memakai setiap orang untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Karena itu, setiap orang seharusnya tidak memandang rendah orang lain, tetapi menghormatinya, tidak peduli apapun statusnya.
Saudara, kalau kita baca di Alkitab, ada banyak kisah yang luar biasa bagaimana Allah menyertai umatnya. Saudara, pada waktu Yusuf ya dibuat menderita oleh saudara-saudaranya. Ya, kita tahu saudara-saudaranya itu cemburu sama Yusuf. Lalu mereka menjual Yusuf ke Mesir. Sampai di Mesir dijual kepada Potifar. Di rumah Potifar difitnah, masuk penjara. Selama di penjara kemudian diangkat karena hebat di penjara. Jadi orang di bawahnya Firaun. Dipercayakan untuk mengelola kehidupan bangsa Mesir. Siapa yang menyangka anak muda ini awal hidupnya dia dibuat menderita oleh saudara-saudaranya. Difitnah. Tetapi Allah memakai dia. Ini adalah cara Allah melindungi Yusuf. Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya melalui bahtera. Allah ingin memusnahkan bumi ini. Tetapi Allah memilih Nuh dan keluarganya melalui bahtera. Inilah pemeliharaan Allah kepada Nuh dan keluarganya. Ketika Nehemia, saudara, Nehemia mendengar bahwa kampung halamannya, orang-orangnya sedang mengalami keterpurukan. Sebagai seorang anak dari daerah itu, dia terpanggil. Masalahnya adalah dia orang kepercayaan dari seorang raja namanya Ahasveros yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana? Dia juru minuman. Jadi setiap minuman yang dihidangkan kepada raja, dia harus cicipin dulu. Ini mengandung racun atau tidak? Nah, itulah kerjaannya dia. Dia kemudian berdoa pada Tuhan. Dan Tuhan buka jalan, saudara. Tuhan memberikan kemurahan hati daripada raja itu. Raja yang tidak mengenal Tuhan itu. Memberikan dukungan. Kamu boleh pulang. Bahkan dikatakan, apa yang dibutuhkan? Segala yang dibutuhkan disampaikan pada raja. Dan raja berkenan untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh Nehemia. Butuh kayu. Sampai daerah mana yang ada kayunya. Raja membuat surat catatan, kata belece, supaya orang atau pemimpin di daerah itu menyediakan kebutuhan daripada Nehemia. Dan dia pulang ke kampungnya, dia membangun kampungnya itu. Saudara, siapa yang menyangka orang yang tidak mengenal Tuhan hanya oleh karena ada tangan Tuhan yang memelihara. Nehemia bisa mengalami itu. Dan saya percaya hidup kita sampai hari ini juga hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Saudara, seorang anak muda ya suatu kali naik gunung. Naik gunung. Kemudian terhilang dari rombongannya. Mungkin saking asiknya nyari sinyal ya, nggak ada sinyal, rombongannya udah jalan duluan tuh. Hilang, dia ketinggalan. Nah, begitu dia menyusul, dia nggak tahu jalan, tersesat. Ada apa yang terjadi? Malam itu dia nginep di situ. Dia dipenuhi rasa takut, tidak ada orang, hari makin gelap, minumannya habis, sudah bisa bayangkan. Yang ada adalah nangis. Tapi mau kemana lagi minta tolong? Nggak tahu jalan. Itu di gunung, saudara. Tim SAR mencari dia setelah mendapatkan laporan dari teman-temannya. Nggak ketemu. Malam itu dia hanya ada di dalam hutan. Saudara, keesokan paginya jam 5 pagi, penduduk setempat menemukan dia. Sedang tertidur dengan wajah yang sudah pucat karena nggak ada air. Ditemukannya orang ini
melalui penerus tempat. Itu oleh karena ada Tuhan yang menyertai dia. Saudara, seorang ayah yang sedang bingung, anaknya akan masuk ke SMP, butuh biaya pendaftaran karena sekolah baru nih, uang pangkal, belum lagi bayarannya tuh besar, dia harus segera bayar. Kalau dia nggak bayar, maka anak itu tidak jadi masuk ke sekolah tersebut. Sampai pada batas waktu, belum ada tanda-tanda uang itu ada. Saudara, kemudian dia berdoa sama Tuhan. Siapa tahu tuh ada Tuhan menggerakkan seseorang mentransfer uang yang pas untuk bayar uang pangkal itu. Dan ayah itu dapat memenuhi biaya sekolah anaknya. Saudara, kalau pikir lagi, ada orang-orang yang tidak masuk hitungan kita, saudara. Yang kita harapkan tidak menolong kita. Tapi yang tidak kita harapkan tiba-tiba bisa menolong kita. Nah, ini semua oleh karena ada pemeliharaan Tuhan kepada kita. Dalam aktivitas sehari-hari, ya, biasanya kita pagi-pagi itu berangkat kerja atau ke toko. Kita nganter anak-anak ke sekolah pagi-pagi. Pergi, ya kan? Nanti siang atau sore atau malam baru kita pulang. Saudara, pernahkah kita berpikir, kalau saya bisa pulang ke rumah sore itu karena penyertaan Tuhan. Kalau saya bisa pergi pagi-pagi dan bisa pulang lagi, itu karena ada tangan Tuhan yang menopang saya. Sekalipun Jakarta macet, saudara, tetapi pemeliharaan Tuhan itu sebetulnya sangat banyak dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan diperlihatkan melalui dia menyediakan, dia menolong, dia melindungi, dan dia menyelamatkan kita. Dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu merupakan penyelamatan Allah bagi kita dari hukuman dosa. Harganya lunas dibayar melalui darah yang tercurah di kayu salib. Inilah pemeliharaan Tuhan bagi kita. Saudara, di dalam pembacaan kita tadi, setelah Musa berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan memperlihatkan pertolongannya. Nah, Tuhan menunjukkan ada sepotong kayu, lempar ke air yang pahit itu, dan itu jadi manis. Kalau kita pikir lagi, saudara, tindakan Musa itu nggak masuk akal juga. Ya bagaimana mungkin air yang pahit itu dilempar kayu jadi manis? Kayaknya nggak masuk akal ya, saudara ya. Air yang pahit dilempar kayu jadi manis. Tapi di sini adalah ada unsur penting. Allah menginginkan kita untuk taat kepadanya. Kadang-kadang ketaatan itu seringkali kalau nggak masuk akal, saya tidak mau. Kalau tidak tahu apa untungnya, apa rugi, saya nggak mau. Apakah ini cocok dengan saya tidak mau. Kalau sesuai, saya akan lakukan. Tetapi dalam peristiwa ini, ketaatan Musa diperlihatkan bahwa dia melakukan perintah Tuhan. Melempar sepotong kayu itu ke air yang pahit itu. Dan air itu menjadi manis. Saudara, sama dengan ketika Tuhan menyuruh para murid memberi makan 5.000 orang. Kita tahu dalam kisah itu Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara, di dalam pikiran kita, ya ini kalau hitungan dagang ya ini emang nggak cukup ya. Orang banyak di dalam Matius dikatakan orang banyak itu makannya itu apa jumlahnya 5.000 laki-laki itu. Ya, nah kasar kita bayangkan nih, ada perempuan istrinya ya. Kalau 5.000 orang punya satu istri, yang ada berapa orang? 10.000.
Masing-masing bawa anak satu. 5.000 jadi 15.000 orang. Cuman ada 5 roti dan 2 ikan. Tuhan katakan, kasih mereka makan. Jangan suruh mereka pulang dengan perut lapar. Tuhan peduli kepada kebutuhan orang banyak itu. Bagi para murid, Tuhan, kita ada persiapan. Modal kita hanya 5 roti dan 2 ikan. Kalau di dalam Yohanes tuh ada uang sebanyak 200 dinar. Nggak cukup. Tapi Tuhan ambil itu roti, Tuhan mengucap syukur, lalu menyuruh mereka membagi-bagikan roti dan ikan itu. Saudara, 12 murid ini, mereka taat. Mereka bagi. Bagi. Apa yang terjadi, saudara? Alkitab mengatakan, semua orang makan sampai kenyang, dan ada sisa 12 bakul. Di sini unsur ketaatannya adalah, meskipun itu bagi kita tidak masuk akal, bagaimana mungkin cukup? Tapi ketika mereka taat kepada Tuhan, mereka bagi. Cukup, saudara. Bahkan sisa 12 bakul. Inilah mujizat. Tapi mujizat ini adalah Tuhan memelihara hidup orang banyak. Tuhan menyediakan kebutuhan mereka. Tuhan menanggung kebutuhan jasmani mereka. Saudara sekalian, kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang memelihara. Dan ketaatan bukanlah pilihan. Ketaatan adalah sebuah keharusan. Kita harus taat kepada Tuhan. Di dalam kesulitan yang dialami itu, Musa taat kepada Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, di dalam penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan juga ingin menyatakan kehendaknya. Ya, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-26, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telinganya kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, seperti yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Artinya di dalam penderitaan kadang-kadang kita baru mengenal, oh Tuhan maunya ini tuh. Di dalam pengalaman sulit, saudara, kadang-kadang Tuhan ingin mencobain kita. Bahkan Tuhan ingin menyatakan isi hatinya kepada kita di dalam penderitaan itu. Di dalam kesulitan yang dialami itu, Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada bangsa Israel. Saya singkat menjadi 4M. M yang pertama adalah mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. M yang kedua, melakukan apa yang benar di matanya. M yang ketiga, memasang telinga kepada perintah-perintahnya. M yang keempat, mengikuti segala ketetapannya dengan konsisten. Jadi ini adalah bagian daripada Allah yang memelihara kita. Dia bukan hanya sekedar memelihara, tapi di balik pemeliharanya itu dia ingin supaya kita taat kepada dia, dan dia ingin menyampaikan isi hatinya. Isi hati Allah dinyatakan dalam 4M itu. 4M ini menunjukkan bahwa di dalam penderitaan kita semakin mengenal kehendak Allah, dan Allah menuntun kita untuk tetap yakin akan pemeliharaannya. Kehidupan kita sehari-hari oleh karena ada Allah yang memelihara kita. Pemeliharaan Allah dinyatakan melalui dia menolong kita, melalui orang lain, atau melalui siapa. Yang kedua, dia menyediakan segala kebutuhan kita. Dia menopang kita. Dia menuntun kita. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan sampai hari ini kepada kita. Saudara, sekalipun hidup kita bolak-balik mengalami kesulitan, penderitaan, kekecewaan, bahkan kesakit hatian, ingatlah akan divine preservation,
pemeliharaan ilahi. Dia tetap memelihara kita, dia menyediakan, dia menolong, dia menopang, dia menuntun hidup kita sampai selama-lamanya. Karena itu respon kita sekarang adalah kita mau selalu bersandar kepada Dia. Kita mau selalu mengucap syukur kepada apa yang ada pada kita. Kita mau selalu mengasihi Dia dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena inilah Allah kita, Allah yang memelihara. Saudara, kalau kita meyakini bahwa Allah itu Allah yang memelihara, situasi apapun yang kita alami, kesedihan, penderitaan, sakit 14 tahun seperti ibu tadi di atas itu, tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Akan tetap setia, mengasihi Dia, taat kepadanya, bahkan selalu bersandar kepada Tuhan. Saudara, tidak ada manusia yang bisa kita bersandar seumur hidup kita. Manusia terbatas, orang hebat terbatas, pemimpin-pemimpin terbatas, tetapi Tuhan kita tidak terbatas. Itulah Allah yang memelihara hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami, bahwa kami punya Allah, Allah yang memelihara dunia ini dari sejak Dia menciptakannya, bahkan sampai saat ini semuanya berjalan dengan berbagai lika-liku yang terjadi. Engkau memelihara, Engkau menopang, Engkau menyediakan, dan Engkau menuntun kami. Dan kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini, sekali lagi kami boleh melihat bahwa kami punya Allah yang begitu dahsyat, Allah yang penuh dengan kuasa, dan kuasanya itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.